warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice to meet you again. And as you can see, seperti yang kalian bisa lihat behind me, di belakang saya, I have set up, saya sudah memasang Indonesian flag, bendera negara kita Indonesia, to celebrate Indonesian Independence Day, untuk merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia. And in this occasion, di kesempatan ini, we will learn about, kita akan belajar tentang taking simple phone message, menerima pesan melalui telepon. The basic competencies number 3.15. Kompetensi dasarnya nomor 3.15, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pesan sederhana lewat telepon atau taking simple phone message, sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Social function to sustain good social relationships in workplaces by asking and sending spoken message, untuk meningkatkan hubungan kerjasama di tempat kerja dengan cara meminta dan memberi pesan melalui telepon. Learning focus. A. Asking the caller to leave a message, meminta penelpon untuk meninggalkan pesan. B. Leaving a message, meninggalkan pesan. C. Taking telephone message, menerima pesan melalui telepon. Grammar yang akan kita gunakan: reported speech and simple present tense. Some expressions in taking a message, beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menerima pesan. Number one, can I take a message? Meminta pesan, ya. Bolehkah saya menerima pesanmu? Can I give him or her a message? Bolehkah saya memberikannya pesan? Could I take message? Ini sama ya dengan can, cuma could itu lebih sopan digunakan dibandingkan kita menggunakan can. Can I take message? Boleh nggak boleh dipakai, tapi akan lebih sopan, more polite if we use could. Lebih sopan kalau kita menggunakan dengan could. Could I take message? Number 6, I will make sure Mr. Jones rings you as soon as possible. Number 7, at what number can you be reached? Ini cara meminta teleponnya. Nomor 7. Number 8, may I tell him who is calling? Ini digunakan untuk menanyakan dengan siapa saya berbicara, gitu ya, tapi lebih dengan menggunakan kalimat yang sopan. Mau minta nama si penelepon. Number 9, if I can take your name and number, I will ask him to call you back. Ini sama, mau meminta nama dan nomor telepon si penelepon itu, tapi dengan cara yang sopan, dengan nomor 9 ini, ya. Number 10, just a moment, I will write that down for her. Tunggu sebentar, saya akan menulis untuknya. 11, okay, just a second, I will get a pen and some notes for her. Tunggu sebentar, saya akan mengambil buku catatan dan ballpoint. Number 12, ada suara ayam, ya, semoga nggak terganggu. Jadi di sebelah rumah saya itu kan ada kayak kebun kosong gitu, jadi ada ayam, ada kambing, dan lain, jadi kayak kebun binatang. Tapi nggak ada buaya, buayanya di sini lagi bikin video. Number 12, just a minute, tunggu sebentar, let me make a note of that so I can pass your message to her. Sama ya, kalimat yang akan digunakan itu, tunggu sebentar, saya akan membuat catatan. Number 13, okay, I will make sure that he gets your message. Putting someone through. Ini yang dimaksud adalah ketika kalian menerima telepon dan kalian akan menyambungkan kepada orang yang ditelepon itu. How is the expression?
bagaimana sih ungkapan yang bisa digunakan? Nah, ini ada beberapa contohnya. I will put you through to. Nah, saya akan menyambungkanmu kepada. Gitu ya. I will connect you to sama I will put bla 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 on the line. Other expressions, beberapa ungkapan lainnya. I'm sorry, there is no reply from Mr. Jones. Can you hold the line? Can you hold the moment? Ini sama ya. Jadi misalnya, for example, when you have a duty as a receptionist in the school, ketika kalian sedang bertugas sebagai resepsionis di sekolah, at the lobby, di lobby itu, and then someone calls, ada seseorang yang menelepon, someone is calling, sedang menelepon, and the caller looks for headmaster, for example, yang menelepon itu mencari kepala sekolah misalnya, and then kemudian you put the line, kalian menyambungkannya gitu ya. And how to ask someone to call back? Gimana sih caranya untuk meminta seseorang itu untuk menelepon balik ya, menelepon balik. Number 1, thank you for waiting. Terima kasih sudah menunggu. I'm afraid Mr. Jones is not in at the moment. Sepertinya Tuan John itu tidak ada di ruangan sekarang ini. Number 2, can or could you call back later in the day? Don't forget to use could. Jangan lupa untuk menggunakan could ya. Jadi itu lebih sopan, more polite. Number 3, I'm afraid he is not available at the moment. Sepertinya dia tidak ada di ruangan sekarang ini. Number 4, the line is busy when the extension request is being used. Sambungan teleponnya sedang sibuk. Number 5, Mr. Jackson isn't in. Mr. Jackson tidak ada di tempat. Number 6, Mr. Jackson is out at the moment. Mr. Jackson atau Tuan Jackson itu sedang keluar sekarang ini. Number 7, I'm sorry, Mr. Jones is in meeting. Maaf, Tuan John sedang ada rapat. When someone is unavailable, ketika seseorang yang ditelepon itu tidak ada di tempat, you can use some expressions below. Kalian bisa menggunakan beberapa ungkapan yang ada di bawah ini. Number 1, well, please find him. Please interrupt him. Maaf, tolong cari dia. Gitu ya. Will you please make sure that he rings me back? Apakah Anda bisa memastikan kalau dia akan menelpon saya kembali? Number 3, I will wait or I will hang on. Ini sama ya, kedua artinya sama. Number 4, when can I ring him back? Kapan saya bisa menelponnya kembali? Number 5, where is he? Ini yang kalimat standar ya yang bisa digunakan kalian dengan teman. Tapi kalau itu untuk situasinya formal, resmi, jangan lupa we have formal expressions. Akan ada beberapa ungkapan formal ya, resmi ya. Number 6, when will he be in? Kapan dia ada di tempat? Number 7, where can I find him? Di mana saya bisa menemukannya, menelponnya, kalau di nomor berapa gitu. Leaving a message in the answering machine. Yang dimaksud adalah meninggalkan pesan di mesin penjawab otomatis. For example, contohnya, when you call someone, ketika kalian sedang menelepon seseorang, and then the line is busy, jaringan teleponnya itu sibuk, automatically, secara otomatis, you will get a message. Kalian nanti akan secara otomatis mendapatkan pesan from the machine, dari mesin ya. And then another example, contoh yang lainnya, when that someone that you have called don't want to answer your phone, ketika seseorang yang kalian telepon itu tidak ingin menjawab nomor telepon, tidak ingin menjawab telepon dari kalian, maka he or she will turn on the answering machine. Mereka akan menghidupkan penjawab dari mesin secara otomatis. If you are not familiar, jika kalian tidak familiar, you can see the example. Nanti kalian bisa lihat contohnya ya. I have ever seen, saya pernah melihat itu contoh answering machine di filmnya Superman. Sometimes there may not be anyone to answer the telephone, and you will need to leave a message in the answering machine. Seseorang sedang tidak ada di rumah dan kalian meninggalkan pesan di telepon itu.
Follow this outline to make sure that the person who should receive your message has all the information he or she needs. Jadi, jika kalian harus menjawab di mesin otomatis, tinggalkan pesan yang lengkap dari siapa, tujuannya apa, dan tindak lanjutnya apa. Ya, kalau harus menjawab melalui mesin penjawab otomatis. Yang pertama, the first one, introduction, perkenalkan diri kalian. Siapa yang menelpon, nama kalian siapa. Number two, state the time of day and your reason for calling. Sampaikan jam, kemudian dan alasan kalian menelpon itu apa, tujuannya itu kalian karena apa. Number three, make a request, buatlah permintaan. Could you call me back? Apakah Anda bisa menelpon saya kembali? Would you mind? Then number four, you have to leave your phone number. Kalian harus meninggalkan nomor telepon kalian. The last one, how to leave a message in the answering machine. Terakhir yang kalian bisa sampaikan ketika kalian harus meninggalkan pesan di mesin penjawab otomatis. Number five, finish ya. Ini jadi misalnya leave taking. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Thanks a lot. Bye. I will talk to you later. Bye. Tips on making call. Beberapa tips yang bisa kalian gunakan untuk menelepon yang sopan. The first one, yang pertama, prepare a good idea and make notes if necessary. Persiapkan ide yang bagus, tema yang menarik ketika kalian akan menelpon seseorang, dan buatlah catatan jika dibutuhkan. Harus ada alasannya ya, jadi jangan hanya menelpon karena iseng, karena kalian kangen, itu nggak relevan kalau di dunia perkantoran ya. Number two, say greeting and introduce yourself. Ucapkan salam dan perkenalkan diri kalian. Number three, let other people finish their sentence, don't interrupt. Biarkan orang lain itu menyelesaikan kalimatnya dulu, percakapannya dulu. Jangan memotong percakapan ketika orang yang kalian telepon itu sedang berbicara, kemudian kalian langsung memotongnya. It's impolite, itu tidak sopan. Tidak hanya di telepon ya, di dunia nyata ketika ada orang yang sedang berbicara menyampaikan sesuatu and then you interrupt, kalian menginterupsinya, memotong pembicaraannya, itu juga termasuk tidak sopan. Number four, speak clearly and patiently. Bicaralah dengan jelas dan dengan sabar. Bahasa Jawanya ojo kemrungsung. Bicara dengan jelas itu mulutnya ya, kalau itu harus terbuka ya terbuka, jadi tidak gemremeng gitu ya, nanti nggak dengar orang yang diajak bicara ini bicara apa nggak jelas. Patiently, sabar. Number five, don't eat, drink or chew gum. Jangan disambil makan, minum, apalagi makan permen karet, apalagi disambil renang, jelas nggak bisa. Jangan sambil makan ketika sedang menelepon itu ya. Maksudnya, memang tahukah yang di telepon itu kalau kalian makan akan kedengaran. Jadi kalian telepon sambil makan kan otomatis gitu kan. Berarti kan nanti suara itu kan akan masuk ke telepon. Sambil minum juga gluk gitu kan, jika yang di telepon itu sudah tahu dengar. Apalagi makan permen karet itu kan mempengaruhi intonasi juga ya. Pronunciation, cara pengucapan juga. Number 6, nomor 6, set a time limit. Tetapkan batas waktunya. Kan orang yang ditelepon itu juga punya kesibukan, kalian juga punya kesibukan. Kalau kalian nggak punya kesibukan pun kalian juga akan terbatas kuota kan, terbatas kuota. Irit kuota zaman corona. 7, offer another means of communication for future contact. Jadi kalau sudah selesai menelepon itu kalian tawarkan apakah nanti di kemudian hari bisa berbincang lagi gitu ya.
Number 8. End the conversation. Akhiri percakapan dengan sopan. Example, contoh, I give you conversation. Saya kasih contoh percakapan ya. Between secretary and the caller. Antara sekretaris dan caller. Good morning, in the company. How can I help you? Good morning. May I speak to Mr. Umar Samsudin? May I know who is speaking? This is Ahmad Prawiro from Dreamland Company. All right, Mr. Ahmad. Just a moment, please. All right. I do apologize, sir. Mr. Umar is still having meeting right now. Well, can I leave a message? With pleasure, sir. Please inform him to call me back as soon as possible. Right, Mr. Ahmad. Could I have your phone number, please? Sure. +6 2 83 86 7 396200. Have you got that? Yes, sir. +6 2 83 86 7 396200. Anything else, sir? No? Thank you for helping. Goodbye. My pleasure, sir. Goodbye. Assignment. Tugas. Please make short conversation on phone. Silakan buat percakapan singkat melalui telepon. Number 1. You as a secretary and someone calls need to talk to your CEO. Kalian sebagai sekretaris dan seseorang menelepon butuh berbicara dengan CEO kalian. Number 2. As a mother, you call class advisor, ask about your kids' progress in the school. Sebagai seorang ibu, kalian menelepon wali kelas dan menanyakan tentang perkembangan dari anak kalian itu kepada wali kelas melalui telepon. Number 3. The school will hold class meeting. As a class leader, you phone your friend to confirm about the preparation of school's competition. Sekolah akan mengadakan class meeting. As a class leader, sebagai ketua kelas, kalian menelpon teman kalian untuk mengkonfirmasi tentang persiapan menghadapi kompetisi di sekolah tersebut. Next assignment, tugas selanjutnya. Match the words and expressions in a column A with their similar meanings in column B. Cocokkan di kolom A itu dengan kolom B itu sinonimnya yang mana? Silahkan kalian cocokkan. And then rearrange the sentences below to make a good conversation. Silahkan susun ulang kalimat-kalimat yang ada di bawah ini untuk menjadi percakapan yang tepat, yang bagus, yang benar. Jadi nomor 1 misalnya, with pleasure madam, may I have your phone number please? Itu jawabannya yang mana? Jadi nanti secara keseluruhan ini dari nomor 1 sampai nomor 6, kemudian A sampai F, itu akan menjadi satu percakapan yang bagus, satu contoh percakapan singkat di telepon. For example, contoh nomor 5 digunakan at the first sentence sebagai kalimat pertama. Good morning, Jogja Florist. Can I help you? How can I help you? Jawabannya ada di A ya, yang A berarti nomor 5 dengan A. Nomor 5 dengan A. Good morning, Jogja Florist. How can I help you? Good morning. Could you put me through to Miss Muhes? Gitu ya. Kemudian selanjutnya, please rearrange files. Well, that's my explanation about taking simple phone message. See you next time. Don't forget to like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.